Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih terus memikirkan tentang Kristus Tuhan kita. Kali ini kita akan memikirkan Yesus Sang Pencipta. Saudara-saudara, tidak lazim, tidak biasa kemudian orang menyebut Yesus Sang Pencipta, bukan? Bahkan seringkali ada banyak orang berbicara dan terjadilah kotak-kotak ataupun masa yang cukup menyedihkan. Seperti dikatakan Allah Bapa itu adalah masa penciptaan. Lalu Yesus Kristus itu masa penebusan. Dan Roh Kudus adalah masa kini, yaitu karunia-karunia. Ironis ketika terjadi pemisahan gitu, karena tanpa disadari sudah memisahkan hakikat Allah yang satu itu menjadi seakan-akan Allah dalam tiga era. Ya, padahal Alkitab tidak pernah bersaksi seperti itu. Itu asumsi yang terlalu dini yang muncul, yang lain sekali dengan semangat Alkitab. Karena itulah kita mau membicarakan Yesus tidak hanya dalam perspektif bahwa dia juru selamat itu tok, tetapi dia adalah Sang Pencipta yang menyelamatkan. Ini menjadi penting untuk kita memahami hakikat Yesus Kristus juru selamat itu apa, siapa, bagaimana. Nah, saudara yang kekasih, di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Yohanes 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu di dalam Kolose pasal 1, 15 dan 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara-saudara, ketika kita membaca bagian ini, maka ayat 17 memberi peneguhan yang sangat hebat. Dia ada lebih dulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kalau kitab Injil Yohanes dengan segera melakukan pendekatan yang kental karena berbicara tentang kekekalan Kristus Yesus. Kita sudah membicarakan ayat 1 dan ayat 2, bagaimana Dia adalah Sang Allah itu. Pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Kita sudah membicarakan ayat yang kedua, bagaimana Dia bersama-sama dengan Allah di surga mulia sebelum Dia menjadi sama dengan manusia atau berinkarnasi. Maka ayat yang ketiga menekankan sebetulnya Yesus di dalam kekekalan sebelum menjadi manusia adalah Yesus yang telah ada, seperti apa yang dikatakannya di dalam Yohanes 8 yang juga sudah kita bicarakan. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, jadi saudara-saudara, ada Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu ada karena Dia ada. Yesus adalah penyebab apa yang ada. Artinya Yesus adalah Sang Pencipta. Nah, ini menjadi sangat perlu, saudara yang kekasih. Di dalam hakikat keilahiannya, Dia menciptakan langit bumi dan segala isinya. Nah, oleh karena itu, begitu amat sangat tegasnya sebetulnya Alkitab menceritakan bagaimana Ia sebagai pencipta. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 1 ayat 26 dikatakan di sana, maka berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita dengan segera menemukan, menggambarkan kemajemukan. Apa? Tidak ada lain penjelasan kecuali berkata itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ada yang pernah berkata bahwa itu adalah Allah dan malaikat-malaikatnya. Sejak kapan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa malaikat? Enggak ada. Tetapi menurut gambar rupa Allah. Dan sejak kapan pula Allah berkolaborasi dengan malaikat untuk menciptakan segala sesuatu. Dan tidak satu pun dikatakan malaikat pencipta. Jadi mengatakan kita adalah Allah dan malaikat-malaikatnya, menurut saya tidak ada argumen yang kuat. Tetapi ketika kita berkata
bahwa kita itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, argumentasinya sangat kuat. Bacaan kita Yohanes 1 tadi sudah menunjukkan dia di dalam kekekalan ada terlibat bersama menciptakan. Begitu pula Roh Kudus yang dikatakan Roh Allah melayang-layang dalam Kejadian 1 itu. Lalu dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah segala sesuatu, maka jadilah, dan seterusnya penciptaan itu. Maka dari situlah kita bisa belajar dengan utuh, dari situlah kita bisa belajar dengan penuh betapa penciptaan itu menjadi sebuah proses yang bergerak secara dinamis. Bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu, bagaimana Tuhan menciptakan apa yang tidak ada itu menjadi ada, itu Yesus Kristus Tuhan. Nah, ketika tiga oknum, Allah Bapa, Allah Anak atau Sang Firman, Allah Roh Kudus yang melayang-layang, yaitu mempersiapkan segala sesuatu untuk penciptaan ada di sana, maka dengan segera kita bisa mengetahui Allah Tritunggal itu ada. Tiga itu bukan tiga matematika, ya, tetapi tiga itu ada dalam keesaan. Dia tidak terpisahkan, tidak bisa diurai begitu tiga saja. Sekalipun tidak bisa disatukan begitu saja, karena kesatuan dia adalah satu kesatuan yang unik pada dirinya. Nah, sekarang seringkali sebelum saya lanjut, hanya sekilas saja untuk memaparkan betapa banyak orang begitu sulitnya untuk memahami Allah Tritunggal. Banyak orang menggugat lalu bilang, oh Allah orang Kristen tiga. Jawabannya jelas tidak. Karena celaka yang menyebut Allah itu tiga. Tritunggal bukan tiga matematika. Tapi kemudian ada orang berkata, bagaimana mau menjelaskan itu? Nggak bisa dimengerti. Saya jawab sederhana saja. Sejak kapan pula lah manusia bisa mengerti Allah? Allah jelas lebih besar dari pikiran manusia, bukan? Masuk akal kalau Allah tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal kalau Allah masuk akal. Itu mesti diingat. Karena Allah lebih besar dari akal, dia tidak mungkin masuk akal. Kalau Allah masuk akal berarti dia lebih kecil dari akal. Itu sungguh tidak masuk akal. Kan begitu? Nah, lalu ada orang berkata di dalam kesulitan memahami kekristenan tentang Allah Tritunggal. Saya akan berkata sederhana saja. Oke, kita bicara dulu Allah yang Esa, Allah yang satu misalnya ya. Pertanyaannya gampang saja. Apakah Allah yang satu dari agama-agama yang percaya, agama samawi, ya, agama wahyu, bahwa Allah itu Esa atau satu itu? Apakah Allah kalau satu ada di satu kota? Jawabnya ada. Di kota lain ada. Di berbagai kota? Jawabnya juga ada. Di berbagai negara? Jawabnya juga ada. Pertanyaannya gampang. Kalau ada Allah itu ada di 100 sekian puluh, 160 lebih negara begitu ya di dunia ini misalnya. Bahkan di kota, bahkan pada diri tiap orang kan begitu toh. Pertanyaannya sederhana. Sebetulnya Allah itu berapa? Jawabnya satu. Loh, kok bisa ada di berbagai-bagai? Kalau dia satu, tentu dia tinggal satu dong. Di satu tempat, satu lokasi. Oh, dia Allah, dia maha hadir. Nah, itulah lucunya kita bisa memahami Allah yang satu saat bersamaan ada di mana-mana, tetapi kok sulit sekali memahami Allah yang Tritunggal. Karena memang Allah itu beyond manusia kan, manusia kan nggak bisa ada di mana-mana saat bersamaan. Kalau saya ada lagi untuk merekam program di radio misalnya, saya tidak ada di mall. Itu karena saya terbatas, tetapi Allah tidak terbatas. Maka Allah Tritunggal di dalam memahaminya itu tidak ribet amat, tidak sulit amat, karena memang itu sangat mungkin pada diri Dia yang maha, yang sempurna, yang maha hadir, yang luar biasa itu, bukan? Jadi tidak ada terlalu kesulitan di sana. Tinggal saja kalau kita mau mengurung Dia dalam pikiran kita, ya pikiran kita tidak nyanggup kurung itu. Ya, tidak ada bedanya. Ketika Allah yang maha hadir itu ada di mana-mana pada satu peristiwa, padahal dia satu. Nah, begitulah Allah Tritunggal kalau kita juga mau memahaminya, artinya bahwa ketigaan itu adalah kesatuan. Di dalam kesatuan ada ketigaan, itu Tritunggal itu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu tadi. Nah, kita kembali, makanya waktu menciptakan itu bukan Allah Bapa satu pribadi, nanti menebus Yesus satu pribadi, bukan. Allah Tritunggal yang bekerja bersama-sama. Bagaimana dia terlibat? Maka Sang Firman itu ada sejak dunia belum ada. Ya, dia ada di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Ya, karena memang dia Allah yang hidup itu juga. Dan bagaimana kemudian dia menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu luar biasa. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Sang Pencipta sudah menciptakan alam semesta. Yesus Sang Pencipta telah menciptakan yang tidak ada telah menjadi ada. Dan itu adalah satu fakta. Dan itu adalah kehidupan. Dan itu adalah keseharian. Nah, oleh karena itu
Apa yang terjadi di sana di dalam pergumulan kehidupan kemanusiaan, di situ kita bisa melihat betapa kemudian kita digugat, dituntut untuk berani hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang melakukan kehendak Tuhan. Sehingga di dalam hidup itu kita menjadi teguh, menjadi kuat dan tidak menyerah. Saudara-saudara, Yesus Sang Pencipta, jawabannya iya. Jadi kita sudah tahu dia Sang Firman. Jadi sebelum dia datang ke dalam dunia, dia di dalam kekekalan dia menciptakan dunia. Dia ada sebelum dunia ada karena dia kekekalan. Dia melintasi ruang, dia melintasi waktu. Dia lebih besar dari ruang dan waktu. Ya. Nah, pada Kolose pasal 1 yang kita baca tadi di 15, 16, 17, pendekatannya adalah bagaimana menceritakan Yesus sebagai yang sulung. Nah, ini seringkali dianggap sulung pertama dicipta, baru yang lain dicipta, seperti anak sulung begitu ya. Padahal istilah sulung adalah membicarakan keutamaan Kristus di dalam hidup dia sebagai manusia di dalam dunia ini. Dia lebih dari manusia yang ada, itu maksudnya Paulus. Lalu mau dikatakan bahwa dia yang luar biasa, ya. Dia dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan ketika dia hidup sebagai manusia di bumi ini. Jadi bukan pertama dari ciptakan sulung lalu dia adalah yang sulung yang diciptakan. Saksi Yehova memahami seperti itu. Tapi Alkitab tidak pernah berkata seperti itu. Karena itu, membaca ayat 15 tidak boleh berhenti, baca dulu ayat 16. Apa kata Alkitab? Maka Alkitab mengatakan karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, di dalam dia. Yohanes mengatakan dengan gampang segala sesuatu diciptakan oleh dia. Nah, di dalam dia itu oleh dia. Dialah menciptakannya, dialah yang menjadikannya. Ya, kalau Yohanes menceritakan apa yang ada itu tidak ada menjadi ada, segala sesuatu diciptakan oleh dia, maka Paulus mengurai baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Artinya maksudnya malaikat. Jadi kalau ada orang yang menyamakan Yesus dengan malaikat, lucu sekali. Karena malaikat dijadikan oleh dia, bagaimana dia sama dengan malaikat. Hakikat di dalam Kolose ketika menggambarkan keunggulan atau keutamaan Kristus sebagai ciptaan di dalam dunia ini loh. Pada waktu dia datang. Maka kenapa dia menjadi lebih unggul dari segala ciptaan? Karena dia adalah ciptaan yang karena dia manusia tadi, yang pencipta. Jadi ini mesti dimengerti juga. Sehingga ini ada lompatan-lompatan yang sangat luar biasa sekali. Dia ciptaan, yes. Dia pencipta, yes. Kenapa bisa? Karena Sang Pencipta berinkarnasi menjadi ciptaan dalam daging dan menjadi manusia. Di dalam menyatakan kasih untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, Yesus Sang Pencipta menjadi sebuah pemikiran yang sangat luar biasa yang digambarkan Alkitab dengan amat sangat tuntas. Dan Paulus juga berkata, dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam dia, apapun tidak ada kalau dia tidak ada. Karena dia ada, semua ada. Tapi dia ada bukan karena semuanya ada. Tetapi yang ada semua itulah mengikut karena hakikat atau keberadaan Yesus Kristus itu. Ini menjadi pemikiran-pemikiran penting di dalam kekristenan yang harus kita tumbuh kembangkan. Betapa Yesus Kristus adalah Yesus Kristus yang Tuhan. Menjadi kebingungan kita adalah karena seringkali kita split atau terbelah dalam memahami Yesus. Kita lebih mengenal Yesus dan sangat mengenal Yesus itu adalah Yesus yang lahir di Bethlehem itu, di tempat hina itu, dan kemudian mati tersalib, bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali. Tetapi Yesus yang sebelum itu, pra-inkarnasi, sebelum inkarnasi, hampir kita jarang sekali dengar, atau mungkin saudara tidak pernah dengar dan tidak pernah memperhatikan. Paling saudaranya dikasih tahu Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa, bagaimana, kita nggak ngerti, bukan? Termasuk istilah yang kita pakai tadi, Yesus adalah Sang Pencipta. Apakah kita pernah mengetahui, apakah kita pernah mengerti itu? Bahwa betul dia adalah Sang Pencipta. Itu persoalan serius. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gugatan-gugatan seperti ini menjadi sangat penting untuk kita mengerti, menjadi sangat penting untuk kita pahami. Supaya bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sang Pencipta itu hidup di dalam kehidupan kita, melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang melayani, hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita, Yesus Kristus.
Camkan itu, pikirkan itu, supaya itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan yang utuh dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita, dan bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan kita. Ini amat sangat penting. Disinilah kita memainkan peran kita, sehingga Yesus yang Sang Pencipta itu menjadi Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita, dan kita hidup untuk kemuliaan namanya. Hal ini tidak bisa kita abaikan. Hal ini harus kita wujud nyatakan di kehidupan kita. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Menjalani hari-hari kita, sehingga Yesus Sang Pencipta menciptakan. Yang tidak ada menjadi ada. Dia yang menciptakan, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dia menciptakan di dalam kekekalan. Itu sebab ketika mengenal, ketika mengerti Yesus adalah Sang Pencipta itu, lalu kita memahami juga bahwa Yesus menjadi manusia, tersentaklah kita betapa amat sangat Dia rela mengasihi kita dengan meninggalkan kemuliaan. Apa kemuliaannya? Sang Pencipta menjadi ciptaan. Bagaimana mungkin itu? Oleh karena itulah kebingungan orang tentang Yesus. Siapa sebetulnya Yesus ini? Tuhan apa bukan Tuhan, dan seterusnya. Debat dari ahli-ahli Taurat tentang Yesus bisa dimengerti, karena mereka menghadapi Pencipta yang menjadi manusia, manusia yang sempurna lebih dari manusia yang lainnya, yang sudah tidak sempurna karena keberdosaannya. Iya kan? Nah, ini menjadi satu hal yang menarik sekali, saudara, untuk kita pikirkan. Karena itu digambarkan sama seperti karena Adam semua jatuh dalam dosa, begitu pula karena seperti Kristus semua manusia dibangkitkan dari dosa itu, ditebus dari dosa itu. Oleh karena itu saya akan berkata, kalau ada orang gagal mengenal Yesus dengan tepat, dengan benar, amat sangat bisa dipahami. Karena tidak mungkin kita bisa mengenal Dia dengan utuh, kecuali memang itu belas kasihannya. Bagaimanalah kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa mengenal manusia suci seperti Yesus Kristus Tuhan itu. Itu sebab Dia memporak-porandakan seluruh pemikiran-pemikiran dari orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Ketika Dia berkata, mata ganti mata akan enggungnya. Itu sebab mereka berkata, siapa kau, apa yang kau tahu, apa yang kau bisa. Mereka lupa. Karena mereka memang tidak tahu. Yesus adalah Sang Pencipta, manusia yang sempurna, yang lahir bukan dari daging dan darah, tapi oleh karena kuasa Roh Allah. Nah, jadi saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebesaran, keagungan, pemahaman akan Yesus Kristus perlu ditumbuh kembangkan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang hanya mau emosi-emosian saja, berteriak lantang tetapi tidak berdasar kuat. Itu sangat berbahaya. Orang-orang Kristen yang hanya suka kepada fenomena-fenomena tentang kekristenan, tetapi mengabaikan esensi, inti, ajaran inti dari kekristenan itu sendiri, dari Alkitab itu. Ini menakutkan. Jadi pertarungan keimanan itu harus jalan dalam pengertian pengenalan yang utuh akan Kristus Tuhan kita. Sehingga Yesus Sang Pencipta itu harus kita pahami, dan kita mulai mengerti. Kita tidak bisa hanya memahami, mengerti, lalu berkata Yesus penebus, tanpa pernah tahu, tanpa pernah mengerti Yesus Pencipta. Ini perlu dalam pemahaman pengenalan akan Allah yang hidup itu, supaya kita jangan terombang-ambing lagi, jangan kacau balau lagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Camkan dan pikirkanlah itu, bagaimana pengenalan itu perlu kita bangun dengan utuh, bagaimana kesaksian Alkitab lebih dari cukup untuk itu. Penggalan-penggalan lain tentunya yang secara tidak langsung tuntas menunjukkan Dia Sang Pencipta kan masih banyak. Ya, paling tidak pengakuan Thomas misalnya, ya Tuhanku, ya Allahku, gitu kan. Dan yang lain-lainnya lagi. Ya. Tetapi yang jelas Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 yang ditulis oleh Rasul Yohanes, Kolose 1 15 sampai 16 yang ditulis oleh Rasul Paulus, lalu di dalam Kejadian pasal 1 tentang penciptaan kita melihat dengan utuh Allah Tritunggal yang berkarya itu, kita melihat dengan utuh Sang Anak yang ikut mencintai. Berfirmanlah Allah. Maka kita harus mengatakan bukan sekedar Allah berkata-kata, Allah dan firman menjadikan segala sesuatu. Itu pemahamannya. Allah dan firman itu. Itu yang dikatakan Yohanes, pada mulanya firman itu bersama dengan Allah. Iya kan? Dia adalah Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berfirmanlah Allah.
Nah jadi kalau dengan terang benderang seperti itu dalam bentang ribuan tahun dari Musa ke Yohanes, ya bisa memahami itu dengan utuh. Betapa amat sangat mengagumkannya. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan akhirnya keteguhan kita di dalam pemahaman akan karya yang Kristus kerjakan dalam kesempurnaan. Makin tenanglah jiwa kita. Karena memang Yesus Kristus yang kita percaya adalah Yesus Kristus, Allah Sang Pencipta yang menjadi manusia. Dan di situ kita bisa melihat kasihnya. Betapa Sang Pencipta mau sama dengan ciptaan. Itu kan namanya mendowngrade dirinya sangat rendah, merendahkan dirinya. Tapi memang itu yang juga disaksikan Alkitab, bukan? Nah jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemahaman-pemahaman seperti ini penting sekali Yesus Sang Pencipta menunjukkan perbedaan kontras antara kekristenan dan saksi Yehova. Beda bumi langit. Karena bagi saksi Yehova Yesus bukan Tuhan. Bagi saksi Yehova Yesus adalah ciptaan yang pertama, yang mula-mula, yang suci, yang hebat, yang dan segala macam lah. Tetapi intinya ciptaan. Alkitab bilang bukan. Nah, kalau Yesus disebut ciptaan tetapi bukan, melainkan Sang Pencipta, itu kan sudah perbedaan yang prinsipil, kan begitu? Ya. Nah disinilah pemahaman apa beda kita. Misalnya kita bisa ngerti pelan-pelan, kita belajar pelan-pelan. Semoga satu waktu semua kita belajar apa yang dikatakan, disaksikan Alkitab, bahwa Yesus Sang Pencipta. Data dan fakta yang ada di dalam Alkitab tidak bisa membantah itu. Terlalu amat sangat terang. Percikannya ada di sana sini, kan begitu. Tinggal bagaimana kita mau memahami itu dengan kerendahan hati, belajar dengan mengerti secara utuh, ya tidak sepotong-sepotong, tidak dengan ajas praduga, tetapi betul-betul belajar mengerti kebenaran yang final, yang total itu. Akhirnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita dikuatkan, diteguhkan dalam hidup keberimanan kita, untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita di dalam memainkan peran hidup kita. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang hidup di dalam hidup ini. Dan biarlah saudara makin kuat dalam pengenalan akan Yesus di dalam keberimanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu, ya Tuhan. Karena itu kami berdoa, tolonglah kami, tuntunlah kami, bimbinglah kami di kehidupan kami, supaya kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu, melayani-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih, kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, pencipta kami, Tuhan kami yang ajaib, yang besar, yang hidup, yang rela sama menjadi dengan manusia, sama seperti kami, untuk menebus dosa kami dan menyelamatkan kami. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, segala puji dan hormat kepadamu. Di dalam nama-Mu lah kami beriman teguh. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Roh Kudus. Amin.